insya Allah itu masih orang awam. Dan memang seperti itu adanya. Tetapi bagi para pencinta sejati Tuhan, ya, bagi para pencinta sejati Tuhan itu sudah tidak ada lagi bedanya mana wajib, mana fardu, semua dinikmati. Jadi ibadah itu Bapak Ibu sekalian tidak dirasakan lagi sebagai suatu beban, tapi dirasakan sebagai suatu kenikmatan tersendiri. Jadi ukur diri kita Bapak Ibu, selama sholat isya ini masih menjadi beban. Aduh, orang mau tidur, ya kamu belum salat. Ya, akhirnya sholatnya cepat-cepatan, cari ayat yang paling pendek, ruku sujudnya pun juga dipercepat. Assalamualaikum, assalamualaikum, cari bantal. Yang ketawa pengalaman itu. Jadi Bapak Ibu, justru pada saat banyak godaan seperti itu artinya Tuhan menjemput kita. Mau nggak kita masuk dalam rangkulan Tuhan atau tidak? Justru sedang kita capek, sedang malas dan aduh isya berat. Justru itu kita harus wudu khusyuk. Ambil ganti dasternya, pakai dapur kok pakai menghadap Tuhan. Kemudian laki-laki juga sama, kalau perlu sedikit lebih rapi. Ya Allah, saya niatkan akan lebih dekat dengan, saya akan melawan rasa capek ngantuk saya. Tidak langsung to the point salat isya, diawali lagi dengan salat sunat qabliyah isya. Godaan pakai qul huwallah saja, enggak, saya mau pakai yang ayat panjang-panjang. Ruku cepat baca subhana rabbil, tidak, saya akan lama-lama. Akhirnya ngantuknya hilang, ya muncul Tuhan di hadapan. Sudah itu bangun lagi untuk 2 rakaat, sudah itu tafakur lagi di kegelapan malam. Kalau kita berani melawan ngantuk itu, maka Tuhan akan muncul sebagai pengganti rasa capek ngantuk itu. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, cobalah mulai nanti yang belum salat isya. Insya Allah. Jadi kalau kita sudah mencintai Tuhan, Dia pun lebih mencintai kita. Siapa yang mendekati aku 1 jengkal, aku akan mendekati 1 siku. Siapa yang mendekatiku 1 siku, aku akan mendekatinya 1 tepah. Siapa yang datang kepada aku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari. Jadi subhanallah. Kalau kita sudah mencintai Tuhan, dan kalau Tuhan sudah mencintai kita, kewajiban-kewajiban agama itu sudah nggak ada rasa wajibnya lagi, berganti menjadi hobi, berganti menjadi asyik sekali, nikmat sekali, sehingga bacaan Qur'annya nyaman, enak sekali, rukuknya nikmat sekali. Orang-orang yang seperti ini sebetulnya itu sudah masuk surga sebelum waktunya. Bapak Ibu sekalian, kembali saya ingatkan bahwa malam hari ini sangat penting. Siapa yang ingin mencapai kerinduan yang sangat puncak terhadapnya, itulah. Makanya itu disebutkan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Malamnya Lailatul Qadar itu lebih mulia. Tapi ada ulama tasawuf mengatakan al-lailah itu bisa banyak artinya. Secara kebahasaan al-lailah artinya malam. Itu makna hakikatnya. Tapi juga ada makna-makna simbolik, makna majazi. Ya, seperti dalam syair-syair bahasa Arab itu, atau kita lihat di dalam kamus-kamus tebal Lisanul Arab itu 15 jilid. Nah,
Ini sangat penting. Al-lailah di situ memang berarti gelap. Seperti kalau kita matikan lampu, ini pasti gelap nih. Gelap sekali. Tetapi al-lailah kalau sudah sampai gelap seperti itu juga bisa dimaknai lain. Bukankah kegelapan itu menjanjikan ketenangan, menjanjikan kesyahduan, keasyikan, kepasrahan, kerinduan, kekhusyuan. Jadi semakin malam semakin larut, tapi juga semakin indah dan semakin nyaman dan semakin syahdu. Kenapa? Karena malam hari itu aktif emosi kita. Kalau emosi perasaan kita aktif, itu tidak terasa air mata mengucur, membayangkan dosa masa lampau kita. Ya Allah, tega-teganya saya melakukan perbuatan yang terkutuk itu, ya Allah. Fa illam taghfir lana, jika engkau tidak memaafkan kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, masya Allah, pasti akan aku rugi. Bagaimana mungkin aku ini akan masuk surga kalau kami dalam keadaan seperti ini? Tidak terasa air mata meleleh, Bapak. Ingat Ibu, Bapak, kata Rasulullah, air mata taubat itulah nanti yang akan memadamkan api neraka kita. Jangan main-main air mata taubat. Ada 3 air mata yang haram masuk neraka. Yang pertama, dan ini yang paling mahal air mata, kata Rasulullah, air mata yang keluar karena selalu merindukan Tuhan. Tiba-tiba dalam keadaan gak ada angin, gak ada apa-apa, gak ada tanda-tanda, menangis dia. Kenapa dia? Saya nggak tahu. Tiba-tiba aku ingat Tuhan. Saya mencintai, saya merindukan, saya ingin berjumpa. Tiba-tiba aku mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat sekali keluar air matanya. Air mata pencinta seperti ini paling ditakuti oleh api neraka. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga air mata. Dia tidak suka dengan kejahatan, dengan praktek-praktek maksiat itu, tapi dia punya daya. Dia tidak punya daya apapun. Apalah dayanya aku, ya Allah, saya tidak senang kemungkaran seperti itu. Saking bencinya terhadap kemungkaran itu, maka yang terjadi adalah protesnya dalam bentuk air mata. Jadi Bapak Ibu, menangis karena 3 hal ini berkah. Cengeng terhadap Allah sangat terpuji. Cengeng terhadap makhluk kurang baik. Sedikit-sedikit tersinggung saja sama suaminya, sedikit nangis. Ya, dimarahin sama pimpinannya, nangis. Cengeng itu buruk. Nabi tidak pernah menangis karena makhluk. Nabi menangis karena Sang Khalik. Cinta sama kita. Tidak pernah menangis karena Tuhan, menangisnya karena makhluk Tuhan. Bapak Ibu sekalian, al-lailah ini sangat penting. Substansinya al-lailah itu bukan malam harinya seperti ini yang harus kita fokuskan, tapi bagaimana menciptakan suasana al-lailah dalam batin kita. Malam itu tandanya adalah kesejukan, ketenangan, keheningan, kesyahduan, kerinduan, kepasrahan, kehusyuan, kedekatan, basah, damai, indah, tentram. Kalau kita mampu menciptakan kualitas al-lailah seperti ini, sekalipun di siang bolong, maka tidak tertutup kemungkinan
justru Lailah Al-Qadar itu akan muncul di siang hari. Untuk apa malam hari kalau dirinya penuh dengan dendam, sakit hati, makan pun gak enak, mata gak mau tidur. Ya, itu bukan Al-Lailah di situ, tapi An-Nahariyah di situ. An-Nahar kebalikan daripada Al-Lail. An-Nahar itu kalau yang siang itu aktif logika, akal pikiran tuh. Kalau malam ini kan takut kita, tapi kalau siang enggak takut, berani malah. Jadi di malam hari yang aktif itu adalah kelembutan jamaliyahnya Allah, ke apa, femininity ya, kelembutan. Tapi kalau di siang hari yang aktif itu adalah jalaliyah, kejantanan pikiran. Makanya itu kalau di siang hari itu susah kita khusyuk. Kenapa? Karena aktif pikiran. Coba kita lihat Bapak Ibu, rasakan sendiri. Allahu Akbar, kalau pikiran aktif, ya, yang biasanya jadi itu adalah proposal, nostalgia, sampai anak kunci hilang bertahun-tahun itu muncul semua. Sampai lupa ini rakaat keberapa ya? Masya Allah, jumlah rakaatnya pun juga lupa, apalagi Tuhan. Salat ya salat, tapi aqimis salata lidzikri, kata Allah, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Ini semakin salat semakin asyik untuk menghayal. Begitu selesai salat, hayalan baik-baiknya itu pergi semua lagi. Jadi salat itu memang Bapak Ibu tempat untuk digarap oleh iblis. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, iblis itu paling tidak senang dengan orang yang mau dekat dengan Tuhan. Pasukan-pasukan iblis itu jengkel sekali kalau ada orang yang ngambil air wudhu, ini mau apa lagi, mau salat lagi. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, semakin kita mendekati detik-detik salat itu, semakin banyak godaan. Ya, ini handphone dari tadi kita taruh di meja tuh. Begitu selesai Allahu Akbar kita takbir, mendering handphonenya. Kenapa nggak dari tadi mendering? Allahu Akbar, tiba-tiba ada bel pintu, kok kenapa nggak dari tadi datang? Siapa itu? Itu ulahnya iblis. Hai, kamu kenal nggak itu? Oh ya kenal, dia di Indramayu, teman lama saya. Telepon sekarang. Wah, kenapa harus sekarang? Enggak, sekarang lagi bagus. Itu iblis membisik di ujung sana itu. Akhirnya yang bersangkutan, coba lihat, oh ada handphonenya. Iseng dia, nggak ada tujuannya apapun. Telepon. Ya. Begitu dia angkat salat, loh siapa lagi? Jangan-jangan ada kematian. Jangan-jangan ada keluarga yang sakit. Akhirnya salatnya dipercepat. Assalamualaikum, assalamualaikum, lihat miss call. Halah, teman biasa. Di miss call kenapa? Enggak, saya kaget, kangen aja. Padahal sudah kehilangan kehusyuan. Ya. Jadi banyak caranya iblis untuk menggoda. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita akan memperoleh kehusyuan, terutama dalam sholat Bapak Ibu, rangkaian ibadah itu harus dilakukan secara sempurna. Contoh salat, tidak mungkin orang bisa khusyuk dalam salat menurut kajian tasawuf kalau orang tidak khusyuk pada waktu mengambil air wudhu. Makanya Rasulullah melarang kita untuk bercakap-cakap sambil wudhu. Bahkan berwudhu itu pun juga disunatkan menghadap ke kiblat. Kiblat itu apa? Fokus 3 kali. Berdoa pada setiap pembasuh anggota badan. Sudah itu berdoa lagi. Sudah itu sunat salat 2 rakaat sunat wudhu kan ada. Jangan ada kata-kata duniawi yang muncul antara mengambil air wudhu dengan salat. Kadang-kadang kan, mohon maaf ibu-ibu, kalau di kantor saya lihat dari kamar sana ngambil air wudhu, belum sampai sholat mampir di mejanya cermin,
lap handuk, pakai bedak sambil tetangga saya itu bau sekali kalau lewat di dekat rumah. Wah, tetangga saya sudah itu ngomongin semua orang, baru pergi salat. Energi wudhu itu sudah habis, lobet. Begitu dia salat, bagaimana bisa khusyuk? Nah, wudhu itu Bapak Ibu, jangan main-main. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Ya. Wa aydiyakum ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum, maka hendaklah kamu bersihkan muka. Gasal itu membasuh itu. Jadi bukan masah. Kalau masah ya diusap. Kalau gasal itu tidak ada satu pori-pori pun yang bisa tidak terkena air. Faghsilu wujuhakum. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, masah. Kenapa kalau muka gasalah, kalau rambut masah? Tidak manusiawi wudhu itu seandainya waw ataf saja digunakan. Faghsilu wujuhakum. Ya. Kemudian warusakum misalnya kan. Jadi bagaimana membasuh muka seperti itu juga membasuh rambut? Enggak. Cuci muka, basuh kepala. Apanya yang basuh? Kata Imam Syafi'i, al-ba'u di situ litab'id. Jadi sebanyak telapak tangan inilah yang ditempatin basuh. Jadi tidak mesti harus ke belakang. Itu wudunya Imam Syafi'i. Jadi bukan dikeramas setiap air wudu. Itu semua ada hikmah. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, wudu itu luar biasa. Ini ada seorang non-Islam masuk Islam gara-gara wudu. Profesor Dr. Baron Ehrenfels. Setelah masuk Islam ganti Omar Ehrenfels, seorang Jerman, membuat disertasi tentang wudu. Dia penasaran kenapa orang Islam selalu berwudu, habis-habisin air. Ya, dia seorang dokter spesialis, dia neurolog ahli otak. Dan juga dia punya kelebihan lain juga selain neurolog, juga psikiater ahli penyakit jiwa. Dia pelajari apa itu wudu, kok kenapa yang dibasuh itu juga. Karena dia seorang neurolog, dia tahu bahwa pusat-pusat saraf yang paling sensitif itu Bapak Ibu, itu tersimpul di dalam 3 anggota badan kita di sini. Yaitu pertama di bagian muka, yang kedua di bagian tangan, yang ketiga di bagian kaki. Jadi pusat-pusat saraf itu tersimpul di 3 tempat ini. Kalau ada orang di antara kita di sini ngantuk atau capek, loyo, basuhi air segar daerah muka, tangan dan kaki, itu akan pulih sampai 60%. Nah, kalau berwudu itu lebih intensif lagi. Apalagi kalau sudah sampai 5 kali setiap hari kita harus berwudu. Menurut beliau, dahsyat wudu ini. Rekomendasi dari disertasinya itu, mestinya wudu itu bukan hanya miliknya orang Islam, harus menjadi milik umat manusia. Ada sejumlah penyakit tidak bisa diderita oleh orang yang rajin berwudu. Jadi jangan main-main air wudu. Berkah di situ. Makanya itu wudu itu didiktekan langsung oleh Allah. Tapi salat yang rukun Islam itu tidak didiktekan cara-caranya oleh Allah. Hanya Nabi yang menjelaskan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Karena wudu itu rahasia besar, Bapak. Itu menurut seorang dokter, menurut seorang sufi. Lain lagi penjelasannya. Masih wudu juga.
Kenapa ya kalau kita berwudu selalu itu juga dibaca? Akhirnya ulama ini mengatakan, subhanallah, memang yang paling sering melakukan dosa itu di antara seluruh anggota badan kita ialah anggota badan yang harus dibasuh pada waktu berwudu. Coba ibu, bisa nggak dihitung berapa orang yang korban setiap hari dari mulut ini? Ada yang dibohongi, ada yang dimaki-maki, ada yang difitnah, ada yang dibicarakan aibnya, ya kan? Ada yang disemprot, ada minuman haram, ada makanan haram, segala macam. Ini mulut kalau nggak dipelihara, mulut neraka. Lebih dari 50% dosa dilakukan manusia dari mulutnya. Kalau mampu kita memelihara mulut ini, insya Allah lebih 50% calon penghuni surga. Ya. Al-ainaini adzani tuhuma an-nadar. Pandangan mata itu perbuatan zinanya ialah melihat yang haram. Tiba-tiba melihat sesuatu yang haram, misalnya aurat, itu dosa. Memang Rasulullah mengatakan pandangan mata pertama itu hadiah, ya. Tapi jangan menancapkan biji matanya di situ, nggak mau, mumpung masih dihalalkan, jangan berkedip. Itu bukan. Tapi begitu ada maksiat atau dosa di situ, alihkan pandangannya dulu. Subhanallah. Berapa dosa yang dilakukan tangan ini? Siapa yang pernah diraba? Ketika dia jabat tangan, ada nggak nafsu terlibat? Berapa tanda tangan fiktif di situ? Siapa yang pernah dipukul? Siapa yang pernah ditonjok? Siapa yang pernah difitnah? Tangan. Maka itu harus bersihkan. Kemana kaki ini gentayangan setiap hari? Tanya oleh istrinya, mau kemana Pak? Mau ke kantor, mampir ke rumah orang. Ya, kaki itu